Hari ini pembacaan kita sudah memasuki Mazmur yang kedua, ya. Mazmur pasal yang kedua. Saya akan bacakan ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-12. Mazmur pasal yang kedua ayat 11 sampai dengan 12. Demikian bunyi firman Tuhan. Beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Ayat 12. Supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan. Sebab mudah sekali murkanya menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Bersama-sama saya ucapkan beribadah kepada Tuhan. 2, 3. Beribadah kepada Tuhan. Lebih keras lagi 2, 3. Beribadah kepada Tuhan. Ya, jangan beribadah kepada gunung, jangan beribadah kepada mall-mall, jangan beribadah kepada drama Korea. Tapi Alkitab dengan jelas memberikan perintah kepada kita untuk beribadah kepada Tuhan. Karena Tuhan memberikan perintah kepada kita, artinya ini penting Bapak Ibu sekalian. Beribadah kepada Tuhan itu adalah hal yang amat sangat penting. Sebab ketika kita beribadah kepada Tuhan, itu tandanya kita menghormati Tuhan, itu artinya bahwa kita ini mengandalkan Tuhan. Maka itu dengan jelas di dalam kitab Mazmur ini mengingatkan kepada kita bahwa di dalam ibadah kita harus melakukannya dengan sungguh-sungguh, dikatakan dengan takut akan Tuhan, dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Artinya ketika beribadah kepada Tuhan, yaitu kita melakukannya dengan sungguh-sungguh dan rasa hormat kepada Tuhan. Maka itu saya salut sekali, saya menaruh hormat dan respect kepada Bapak Ibu semuanya yang dengan setia, hampir almost every day, hampir setiap hari mau meluangkan waktu 1 jam untuk beribadah kepada Tuhan. Dengar apa yang saya sampaikan, apa yang Bapak Ibu kerjakan mungkin hari ini tidak merasakan akibatnya. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu sekalian, apa yang kita kerjakan dilihat oleh sorga, dicatat oleh para malaikat, dan pada waktunya kita ketika menoleh ke belakang kita bilang begini, aduh untung ya, aku ini rajin beribadah dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Ya, Tuhan itu Bapak Ibu sekalian, Dia adalah Tuhan Allah yang hidup. Tuhan adalah Allah yang maha baik. Tuhan itu Allah yang maha kasih. Seperti seorang bapak sayang kepada anaknya, maka bapak itu senang sekali ketika melihat anak-anaknya. Bapak itu senang sekali ketika anak-anaknya berbicara kepada bapaknya atau kepada orang tuanya, ya. Di sini ibu-ibu, saya percaya ibu-ibu akan senang ketika anak-anaknya berbicara kepada ibu-ibu ini atau kepada orang tuanya. Tidak peduli berapa usia daripada bapak ibu semua. Saya ini masih punya seorang ibu, yaitu usianya 84 tahun, ya, ibu mertua saya, ibu daripada Ibu Yongki. Ibu daripada Bu Yongki adalah ibu saya juga, ya. Dan beliau meskipun usianya 84 tahun, ya kan, kalau kita lama nggak telepon, dia bilang, aduh aku ini kangen sama kamu, kok kamu lama nggak telepon, ya kan? Padahal yang dimaksud lama itu nggak lebih dari seminggu, ya kan? Kami ini punya kebiasaan rutin dan berkomitmen untuk telepon kepada orang tua kami, ngobrol Bapak Ibu sekalian, ya. Dan ngobrol itu nggak cukup cuma 15-20 menit,
ngobrol aja. Apa yang diobrolkan? Ya obrol aja, ngomong-ngomong. Aduh, senang sekali ketika mama kami ini kami telepon. Ya, nah Tuhan itu sering mengumpamakan hubungan kita dengan Tuhan di sorga itu adalah hubungan orang tua dan anak. Mengapa Tuhan sering memakai perumpamaan hubungan kita dengan Tuhan itu orang tua dan anak? Yaitu agar kita ini gampang mengerti, gampang mencerna apa yang dirindukan oleh Tuhan kepada kita. Maka itu Tuhan tidak segan-segan, ya, dia menyebut kita sebagai anak-anak Allah. Maka itu Bapak Ibu sekalian, jangan pernah sia-siakan kesempatan yang Tuhan beri. Kalau kita melihat situasi hari ini, dunia ini, Bapak Ibu sekalian, ya, khususnya orang-orang yang tinggal di Rusia, Ukraina, maupun di negara tetangga yang dekat-dekat di sana, Bapak Ibu sekalian. Sekarang banyak orang yang tidak bisa beribadah. Ya, mengapa? Karena mati. Yang kedua, mengapa tidak bisa beribadah? Takut, serem, situasinya tidak memungkinkan. Maka itu kita ini yang masih beruntung, masih hidup, masih sehat, masih kuat, negara di mana kita tinggal di Indonesia dan di Amerika Serikat ini masih aman, maka itu Bapak Ibu sekalian, mari jangan pernah sia-siakan waktu dan kesempatan untuk datang beribadah kepada Tuhan, baik secara online maupun secara onsite, ya. Karena Tuhan itu senang sekali ketika melihat kita datang untuk beribadah kepada Tuhan. Maka itu di dalam Alkitab Perjanjian Baru juga ditegaskan sekali lagi, ya, janganlah kita itu menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, ya. Jadi ternyata memang ada beberapa orang yang membiasakan diri untuk tidak beribadah. Mengapa? Ya mungkin dia punya sesuatu dan hal pengertian yang berbeda dengan kita, Bapak Ibu sekalian. Maka itu Bapak Ibu sekalian, mari kita terus rajin untuk beribadah kepada Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Dan percayalah Bapak Ibu sekalian, ketika kita beribadah kepada Tuhan, ketika kita menghormati Tuhan, maka orang-orang yang ada di sekitar kita, sekali lagi, ketika kita menghormati Tuhan, maka orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang Tuhan kirimkan dalam hidup kita, dia pasti menghormati kita. Mengapa? Seperti pujian tadi mengatakan, ya kan, ketika kita menyembah dan memuji Tuhan, Tuhan itu hadir. Karena kita sering ada di dalam hadirat Tuhan, jadi kita ini baunya bau sorga, baunya bau Tuhan, baunya bau harum, sehingga orang-orang tidak mungkin tidak menghormati kita, ya. Itu dampak daripada kita beribadah. Tapi lebih penting daripada ibadah itu, yaitu ketika kita beribadah, kita sedang memberikan deklarasi, kita sadar atau tidak sadar, kita sedang memberikan pernyataan, Tuhan, aku ini tidak bisa hidup tanpa Engkau. Ya, itu yang pertama. Nah, yang kedua, dari Mazmur pasal 2 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat, bilangnya begini, mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Ayat yang ketiga, marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka daripada kita. Ayat yang keempat, dia yang bersemayam di sorga tertawa, Tuhan mengolok-olok mereka. Ya,
Jadi dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat, ternyata memang ada orang-orang, bahkan dikatakan di sini suku-suku bangsa, ya, memang mereka memutuskan untuk mereka tidak percaya kepada Tuhan, ya. Mungkin mulutnya mengakui bahwa Tuhan itu ada, mungkin, ya, mungkin. Tetapi dari tindakannya mereka itu sesungguhnya mencerminkan bahwa Tuhan itu tidak ada. Maka itu hati-hati Bapak Ibu sekalian dengan apa yang kita kerjakan. Sebab apa yang kita kerjakan itu Tuhan lihat dan Tuhan dengar dari sorga. Ya. Jadi ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat dikatakan begini, Tuhan itu kemudian menjadi tertawa, ya kan? Melihat apa? Jadi begini Bapak Ibu sekalian, ketika kita ini punya anak, ya, anak yang masih kecil itu kan kadang-kadang tuh ada anak itu ketika marah dia kemudian membusungkan dadanya seolah-olah dia jadi kuat, jadi hebat dan dia mulai mau melawan orang tuanya. Pernah pernah lihat yang begitu enggak? Ya kan? Saya pernah lihat yang begitu, anak-anak saya juga pernah begitu waktu kecil gini, ya kan dia gitu. Kami sebagai orang tuanya ya kan kami cuman ketawa ngakak, lihat modelnya ya. Tuhan juga begitu, Bapak Ibu sekalian, ya. Ketika kita dengan tindakan, dengan perbuatan kita, seolah-olah kita ini tidak bisa mati, ya kan? Seolah-olah kita ini orang yang hebat gitu, ya kan? Kita berani melawan Tuhan dengan cara apa? Dengan melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, dengan melanggar firman Tuhan dari sorga. Tuhan itu tertawa, Bapak Ibu sekalian, ya kan? Tertawa, mengolok-ngolok kita. Kamu ini loh petentang-petenteng, kayak kamu nggak bisa mati, ya kan? Maka itu Bapak Ibu sekalian, mari dari Mazmur pasal yang kedua ini, yang pertama Tuhan mau agar kita ini terus mempertahankan kerajinan kita untuk beribadah kepada Tuhan. Yang kedua, Tuhan memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan itu melihat, Tuhan itu mendengar apa yang kita katakan, Tuhan itu melihat apa yang kita perbuat selagi kita masih ada di atas muka bumi ini. Maka itu hati-hati dengan apa yang kita kerjakan. Karena Tuhan itu menguji hati setiap kita. Biarlah Bapak Ibu sekalian, kalau hari ini kita sedang berjalan di jalan yang salah, kalau hari ini kita sedang mengambil keputusan-keputusan yang kurang bijaksana atau tidak bijaksana, hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, mari Bapak Ibu sekalian, please kembali ke jalan Tuhan. Amin. Karena Tuhan itu mencintai, mengasihi, dan menyayangi kita. Seperti seorang bapak sayang kepada anaknya, seperti orang tua cinta kepada anak-anaknya, demikian juga Bapa di sorga itu mencintai dan mengasihi kita. Yang ada di dalam pikiran dan hati Bapa di sorga, yaitu bagaimana menolong kita, bagaimana mengangkat kita, bagaimana mempromosikan kita, bagaimana menyembuhkan kita, bagaimana memberikan kita kemenangan yang gilang gemilang. Maka itu tetap semangat di dalam Tuhan, hormat kepada Tuhan, hidup dengan sungguh-sungguh di jalan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa, materaikan siap benih kebenaran firman Tuhan, ya Abba ya Bapa. Sungguh Tuhan, melalui Mazmur pasal 2 ini, kami mengucap syukur kalau Engkau memberikan perintah kepada kami untuk kami terus rajin beribadah. Biarlah kami meniru orang-orang yang rajin beribadah. Kami tidak mau meniru orang-orang yang membiasakan diri, memang sengaja menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Biarlah kami menjadi orang-orang yang bijaksana, Tuhan. Roh Kudus, tolong kami untuk kami bahkan semakin giat melakukannya,
menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kalinya ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin.